Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Kemarin juga sudah kita diskusikan mengenai lokasi-lokasi di tahun ini dan tahun depan, karena ini penting sebagai bahan untuk pendampingan bagaimana menyusun RKP desa, APB desa, dan juga bagi pemerintah daerah adalah menyusun APBD, karena tahun depan akan ada kegiatan seperti itu. Meskipun sama di tingkat pusat, Wakil Presiden, Bapak Wakil Presiden juga sudah mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga untuk masuk ke dalam wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang menjadi target, menjadi tujuan untuk penanganan 0% kemiskinan ekstrim. Selain itu, karena kita basisnya itu bergerak dari bawah, bergerak dari mikro, maka penting kita memulai dari desa. Penting kita memulai dari desa yang di dalamnya itu aksi pendampingan itu bisa berasal dari pemerintah desa sendiri, kemudian tenaga pendamping profesional yang kemungkinan besar akan bekerjasama dengan berbagai tenaga pendamping atau kader yang masuk ke desa. Entah itu misalnya bidan desa, kemudian pendamping dari Kementerian Sosial, pendamping dari BKKBN dan sebagainya. Jadi kita sudah belajar salah satu matra penting dari pendampingan di masa sekarang ini adalah kemampuan untuk berkolaborasi, termasuk berkolaborasi di antara sesama pendamping. Nah, kita akan melihat bagaimana aksi pemerintah desa yang diharapkan di dalam proses penanganan warga miskin ekstrim. Yang pertama, kita tahu bahwa sumber utamanya itu adalah data. Maka penting bagi pemerintah desa supaya Pokja relawan pendataan desa itu mengupload data SDGs desa, terutama yang menggunakan basis manual untuk saat ini, yang menggunakan basis kertas untuk mengumpulkan data SDG desa dari warga maupun dari keluarga, terutama seperti itu, serta dari wilayah RT dan pemerintah desa. Mengapa penting untuk melihat sampai ke pemerintah desa? Karena di sana ada nomor HP kepala desa yang bisa dihubungi oleh kementerian dan lembaga. Jadi penting untuk mengupload kuesioner isian dari pemerintah desa, RT, keluarga, dan desa. Jadi seperti ini. Misalnya contohnya di Kuningan kemarin sebagai contoh itu yang masuk baru sekitar 360.000 warga desa. Kemudian padahal kenyataannya itu sudah lebih dari 800.000 di dalam kuesioner manual, yang ada kesulitan untuk mengupload. Nah, ini soal kesulitan ini di bagian kami, aspek teknisnya. Jadi kalau ada kesulitan mengupload, supaya tidak sungkan untuk mengirim WA kembali. Jadi memang ada permasalahan juga untuk menangani WA, tapi intinya user template itu sebetulnya bisa diisikan oleh tenaga pendamping profesional di desa, kecamatan, dan kabupaten. Tapi jika ada kesulitan, maka melalui WA itu, kalau perlu disundul lagi itu WA-nya, sehingga segera bisa mengupload data SDG desa. Jadi seperti kemarin kami kutipkan dari Gus Halim, menarik karena beliau bersemangat sampai kalau kita dengar kutipannya itu ada suara ketukan-ketukan meja, saking semangatnya. Seperti biasa kalau untuk urusan kemiskinan biasanya memang secara alamiah semangat. Kemudian, nah itu, maka jadinya yang pertama mengupload data SDG desa itu penting. Ini
meskipun terlupa di sini, itu penting juga untuk meng-email ke pusdatin@kemendesa.go.id, terutama bagi Pemda dan tenaga pendamping profesional yang mengetahui untuk akhir tahun ini itu desa mana saja yang dipilih oleh pemerintah daerah untuk tahun ini itu sebagai yang akan dikerjakan lebih dahulu. Jadi oleh Sekretariat Wakil Presiden, pemerintah daerah itu diminta untuk mengajukan masing-masing 5 kecamatan. Kemudian dari 5 kecamatan itu 1 kecamatan 5 desa yang akan ditangani lebih dulu pada tahun ini. Tapi ada juga Pemda yang memang akan menangani seluruh desa. Jadi penting sebetulnya untuk menyampaikan ke pusdatin@kemendesa.go.id desa mana, kecamatan mana yang akan ditangani oleh pemerintah daerah, dan kemudian alamat email desa, karena sesuai dengan Permendes 21/2020 data by name by address-nya itu milik desa, sehingga memang saat ini kalau mengisinya di dalam dashboard SDGs .kemendesa.go.id itu kepala desa dan ketua pokja relawan bisa langsung mendownload hasilnya. Tapi kalau yang masih ada kesulitan karena dulu mengupload melalui Android, maka saat ini untuk sementara dengan permintaan maaf akan dikirimkan hasil rekomendasi Excel-nya dan isian by name by address warga desa maupun warga desa miskin maupun warga desa miskin ekstrim melalui Excel ke email desa. Jadi perlu desa untuk meng-email atau melalui tenaga pendamping profesional untuk meng-email daftar desa dan alamat emailnya, sehingga bisa langsung disampaikan data. Apakah sudah dilakukan? Sudah, tapi sampai hari Jumat itu baru Bojonegoro. Hari ini mulai dikirimkan ke desa-desa di Jawa dan di Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang Maluku dan Papua mungkin nanti siang atau sore atau selambatnya besok. Jadi data-data yang menunjukkan hasil dari SDG desa yang kemudian direkomendasikan, muncul rekomendasi mana yang masuk warga miskin ekstrim dan yang tidak. Yang penting juga untuk melihat bahwa kesepakatan yang digunakan saat ini adalah miskin ekstrim itu di bawah 80% garis kemiskinan kabupaten kota. Penting untuk melihat ini, kemudian mencek di dalam data SDGs desa. Jadi kita mulai menghilangkan karena ada proyek kemudian semua jadi miskin ekstrim, enggak seperti itu. Karena itu SDG desa sudah ada hitungannya, sudah ada kalkulasinya gitu, yang kalau data dari keluarga dan warga tidak berubah, maka kalkulasi tidak berubah. Sebetulnya harapannya adalah tahun depan ketika melakukan updating data SDG desa untuk keluarga dan warga, itu ketika berbagai kebutuhan keluarga miskin ekstrim dan kebutuhan warga miskin ekstrim itu terpenuhi, maka kita yakin bahwa kemiskinan ekstrim di desa kita itu sudah tidak ada lagi, atau sisa warga miskin ekstrim yang ada itu selalu di dalam konstitusi dipelihara oleh negara, selalu ditangani oleh sesama warga, yang menurut Gus Salim ini hanya usulan, disebutnya sebagai posyandu kesejahteraan, seperti itu. Jadi yang penting pertama adalah warga miskin ekstrimnya siapa, karena ada beberapa konsekuensi dengan ini ada beberapa kesalahpahaman. Misalnya ada yang mengatakan garis kemiskinan itu terlalu rendah, mana mungkin orang bisa hidup dengan rupiah seperti itu. Sebaliknya ada yang menyatakan wah garis kemiskinannya terlalu tinggi.
Kemudian ada yang membayangkan miskin ekstrim itu gitu melaratnya sehingga nggak bisa apa-apa. Itu benar. Tapi sampai ke atasnya itu ke arah 80% dari garis kemiskinan di kabupaten kota. Dan itu bisa jadi semula misalnya kalau memang miskinnya ekstrim itu sangat-sangat melarat, mestinya program utamanya adalah memang memberikan makanan, kemudian program utamanya itu memberikan bantuan entah itu dari pengaman sosial, kemudian berbagai bedah rumah dan sebagainya. Tapi kenyataannya dengan garis kemiskinan 80% dengan 80% dari garis kemiskinan, maka miskin ekstrim itu ternyata banyak juga. Dan lazimnya kalau melihat data sampai saat ini, dari data SDG desa sampai saat ini, itu lebih banyak yang usia produktif daripada yang lansia. Anak-anak usia produktif itu persentasenya dan jumlahnya lebih banyak daripada yang lansia. Artinya apa? Artinya kegiatan untuk warga miskin ekstrim bisa jadi memang ada yang lebih banyak pemberdayaan daripada yang sifatnya mengurangi pengeluaran bagi keluarga dan warga miskin ekstrim. Karena nanti ketika ketemu hitungannya itu mungkin bagi warga itu dianggap wah dia nggak terlalu miskin ini, masa segini miskin ekstrim. Ya itu hitungannya itu 80% dari garis kemiskinan. Apakah sudah pernah teruji? Ya, ada tenaga pendamping profesional yang mendatangi satu warga miskin ekstrim di Lamongan. Dan kemudian ketika datang, kemudian memotret, kemudian memotret untuk mengetahui kondisinya benar apa tidak supaya bisa dikontrol oleh pihak lain, baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Dan kemudian salah satu indikasi di dalamnya adalah sesuai data SDG desa, dia tidak mendapatkan seluruh jaring pengaman sosial, baik itu PKH, kemudian bantuan sosial, BLT dana desa juga tidak ada. Kemudian oleh Gus Halim ditanya tenaga pendamping profesional tersebut, apakah benar tidak ada? Mengapa? Kemudian ditanyakan kepada kepala desa, dan kata kepala desa kalau dia diberi maka yang lain itu nanti akan iri. Kenapa dia diberi? Karena bagi orang desa dia tidak tergolong yang patut untuk diberi, karena setiap hari makanannya masih dijamin oleh anaknya meskipun tidak tinggal di sekitarnya gitu. Kemudian anaknya juga menjamin uang bulanannya, dan dia masih punya sedikit lahan yang bisa digunakan untuk hidup. Ya, tapi seperti itulah, karena kondisi di dalam data SDG desa kita itu menunjukkan bahwa semua pendapatan itu, semua penghasilan itu masih di bawah 80% dari garis kemiskinan di Lamongan ya, pada kasus itu. Jadi bisa jadi seperti itu. Makanya kemudian ada tahap konsolidasi data. Dan jangan lupa ketika kita konsolidasi data itu kembali kepada cara menentukan warga miskin ekstrim, yaitu penghasilannya per bulan itu per orang, rata-rata per orang dalam satu keluarga itu di bawah 80% garis kemiskinan kabupaten kota. Pernah juga ketika Gus Halim ke Sumatera Barat kemudian menyajikan datanya, itu datanya 2 kali lipat kemiskinan ekstrimnya daripada data yang diperkirakan oleh lembaga lain. Nah, mengapa seperti itu? Ya, data SDG desa menunjukkan demikian. Dan mungkin lebih, ya bisa jadi lebih tepat SDG desa atau yang lain. Makanya perlu dikonsolidasikan sejauh kondisi, sejauh ciri-cirinya, tanda-tandanya sampai sekarang. Itu kemungkinan SDG desa benar, karena pada waktu
mengumpulkan data itu tidak ada tendensi untuk program atau kegiatan, semata-mata mengumpulkan data untuk kepentingan desa sendiri, untuk kepentingan desa membangun, membelanjakan anggaran pendapatan dan belanja desa, kemudian gunanya untuk membantu warga-warga desa yang memang membutuhkan bantuan seperti itu. Jadi ini penting dilihat karena seperti itu, dan ketika ingin menambah warga miskin ekstrim atau mengurangi, jangan lupa supaya kembali lagi ke datanya. Jadi ketika akan menambah atau mengurangi tidak langsung coret tadinya miskin ekstrim jadi tidak gitu, atau sebaliknya ini ada warga langsung kita masukkan miskin ekstrim, enggak seperti itu. Tapi kita mulai belajar berbasis data, apakah memang data-data warga dan keluarga ini memang menunjukkan miskin ekstrim atau tidak. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.